Ya, Bang. Apa? Gimana kabar ini? Dunia politik sekarang ini tambah seru kini, Di. Kita ikuti aja debat cawapres ke kemarin. Iya tahu sudah diikuti. Banyak tuh kontroversi ya, deh. Banyak kontroversi. Iya. Tapi lupa kami itu deh, kan hampir semua orang memang nonton jadi. Iya. Nah, kita ini politik di Sulsel ini bagaimana perkembangannya? Politik di Sulsel ini kan, kalau ini kan namanya pemilu, Iya. pemilihan umum. Artinya Sulsel ini juga menjadi bagian dari politik nasional. Yes. Kemudian kalau dilihat dari 10 wilayah yang menjadi penentu kemenangan di Pilpres, Sulsel juga masuk. Nah, ini yang menjadi kita sebagai pintu gerbang juga di wilayah timur. Yes. Kemudian di wilayah timur, Sulawesi Selatan juga paling banyak penduduknya. Hmm. Nah, itulah yang mengatakan, yang menyimpulkan kenapa kita punya peran yang besar. Yes. Belum lagi diaspora kita, Hmm. diaspora orang Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, itu tersebar di wilayah Kalimantan, Papua, dan Maluku. Iya. Belum lagi ada di Sumatera, Mm-mm. di Batam banyak juga. Hampir Jadi, seluruh Indonesia. hampir seluruh Indonesia. Artinya bagaimana? Artinya apa? Ini kita menjadi salah satu juga diperhitungkan oleh calon presiden maupun partai-partai, sehingga tidak heran kalau misalnya partai-partai melakukan rapat koordinasi, rapat rakornas, rapat koordinasi nasional di sini. Calon presiden berulang kali datang ke sini Ya. untuk meyakinkan, bos, saya ini bisa perjuangkan Sulawesi Selatan. Iya tahu. Dan ini yang menjadi menjadi perhitungan juga. Iya. Nah, sehingga kita turun nih di pemilihan yang kita bahas untuk hari ini, terkait dengan yang pertama kita angkat soal survei elektoral partai politik. Yang menariknya karena berdasarkan lembaga survei Indikator Politik Indonesia Ya. yang menempatkan PDIP sebagai posisi pertama dengan 19%, Gerindra di posisi kedua 18%, kemudian Golkar, kemudian turun lagi partai-partai yang ada. Yang menariknya ini karena Gerindra dan PDIP yang terus di atas. Iya. Artinya semua partai yang mengusung calon presiden ini di atas. Dan dia usung adalah kadernya. Betul. Jadi ini juga sebenarnya strategi yang terus dimainkan oleh Partai Gerindra. Bagaimana caranya kita tetap mengusung kader? Karena calon presiden ini secara tidak langsung juga mengkampanyekan partainya. Betul. Siapa Prabowo? Ketua Umum Partai Gerindra. Siapa Ganjar? Kader PDIP Perjuangan. Nah, seperti itu. Sehingga ya heran dua ini. Misalnya kenapa Nasdem, PKB, dan PKS tidak terlalu di atas? Karena Anies non parpol. Iya. Nah, dia tuh tidak punya partai. Nah, ini menarik sebenarnya. Sehingga semua sebenarnya partai mendorong bagaimana kadernya bisa maju. Nah, ini menarik karena di Nasdem tidak maju, tidak menjadi kader Pak Anies. Apa yang terjadi? Sementara itu sangat sedikit setelah pasca reformasi orang-orang terpilih itu tanpa partai. Pasca reformasi ya, Iya. seperti pemilihan perdana 2004 Susilo Bambang Yudhoyono, dia Demokrat. Iya. Periode kedua Nekton juga Demokrat dengan kemenangan yang prestisius 60%. Naik juga PDIP sudah 2 periode nih menang dengan kemenangan 20%. Nah, kenapa misalnya begitu? Karena memang secara tidak langsung calon presiden itu naik juga. Nah, sehingga tapi kalau kita lihat justru menariknya kalau di partai pengusungnya Anies dan Muhaimin ini justru yang lebih tinggi PKB.
Oh, iya. Ketimbang Partai Nasdem yang pertama kali mengusung Anies. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar untuk Partai Nasdem. Kenapa misalnya bukan dia yang kena efek ekor jas? Betul. Berdasarkan survei ini ya. Nah, kita lihat, kita tunggu saja juga rilis survei-survei terbaru karena survei indikator ini memang yang paling hangat. Surveinya ini pun 2 hari, 23 sampai 24 Desember. Baru beberapa hari yang lalu.